Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah para guru yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga merindukan 4 golongan, atau ada 4 golongan yang dirindukan surga. Siapa 4 golongan tersebut? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dari 4 golongan yang dirindukan surga yang akan kita bahas adalah hafizul lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Ada pepatah yang mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Pepatah ini memiliki makna yang dalam. Artinya apa? Kalaulah senjata, kalaulah pedang, kalaulah sesuatu merusak fisik seseorang, menyakiti fisik seseorang, masih ada harapan, masih dapat diobati atau disembuhkan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah lisan atau ucapan mengenai orang lain atau menyakiti perasaan hati orang lain, maka sulit sembuhnya. Belum tentu dengan permintaan maaf orang akan memaafkan. Bisa saja dia memaafkan secara lisan, tapi hatinya masih membekas. Hatinya masih teringat dengan ucapan orang yang menyakiti hatinya, yang melukai perasaannya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik, berucap yang baik, auliyasmut, atau kalau dia tidak mampu berucap dengan ucapan yang baik, lebih baik diam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, memberikan pilihan kepada kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, maka hendaklah yang pertama mengucapkan dari lisannya ucapan yang baik, yang menyejukkan hati orang, yang tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua yang diperintahkan Nabi, kalau kita nggak bisa berbicara dengan ucapan yang baik, maka diam adalah cara terbaik. Makanya ada pepatah yang mengatakan diam adalah emas. Artinya apa? Dengan diam seseorang akan memperoleh kemuliaan, dengan diam seseorang akan selamat. Sebab kata-kata seringkali tidak terkontrol. Kata-kata seringkali tidak tersaring. Begitu saja, kita nggak tahu kalau ucapan kita menyakiti hati orang lain. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di era digital sekarang ini, yang maksud kategori lisan ini bukan hanya lidah, tapi cuitan kita, status kita di media sosial, komentar kita, terkadang itu menjadi penyebab kita tidak memperoleh keselamatan. Salamatul insan bihibzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana mereka menjaga lisannya. Ada seringkali kasus anak ucapan karena lisannya tidak terkontrol sampai masuk penjara. Ada juga karena status melecehkan atau menjelekkan institusi atau seseorang, bisa dituntut masuk ke dalam penjara.
Itu karena apa? Karena sebab tidak mampu mengendalikan lisan, ucapan yang keluar dari lisannya, ataupun zaman sekarang tidak mampu mengontrol jempolnya untuk membuat status atau menyindir orang lain di media sosial. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dalam keseharian berbicara dengan ucapan yang baik, tidak menggunjing orang lain. Bahkan kepada anak sendiri, ketika kita marah sebagai orang tua, marah hal yang wajar kepada anak. Tapi tetap kita mampu mengontrol diri kita. Ketika marah, jadikan marah kita itu ucapan-ucapan yang menjadi doa. Ada orang yang ketika marah dia semena-mena sumpah serapah ngatai anaknya. Dasar anak setan, dasar anak kurang ajar. Akhirnya apa? Karena ucapan orang tua ketika memarahi anaknya, anaknya jadi kurang ajar. Anaknya, tingkahnya, karakternya menjadi tidak memiliki akhlak. Karena apa? Karena kesalahan orang tua sendiri ketika berucap saat marah itu menjadi doa bagi si anak. Ada kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau ketika kecil pernah cerita. Saat kecil itu ketika ibundanya marah, selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Pernah suatu ketika beliau melakukan kesalahan, berbuat nakal sebagaimana mestinya anak kecil. Tapi ibundanya memarahi beliau dengan kalimat yang baik. Izhab hunak ij'al imama fi masjidil haram. Ibunya ketika marah dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika kecil, ibunya bilang apa? Pergi sana ke Masjidil Haram. Jadi imam di Masjidil Haram. Dan ternyata ucapan dari ibundanya beberapa selang 10 tahun kemudian menjadi kenyataan. Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi imam besar Masjidil Haram karena berkat apa? Berkat marah ibunya yang terkontrol dengan ucapan, dengan kalimat-kalimat yang baik. Untuk itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita bisa melatih juga. Bukan hanya sekedar sabar kita, tapi melatih lisan kita agar apa yang keluar dari lisan kita adalah ucapan, perkataan yang baik. Sehingga sebagaimana Allah katakan, qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya, dan juga orang-orang yang mampu mengendalikan perbuatan dan perkataannya dari hal-hal yang tidak berguna. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada hamba Allah, orang-orang mukmin yang memperoleh keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.